perbuatan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami, atas penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya penyertaan Tuhan akan selalu ada di sepanjang perjalanan kehidupan setiap kami, sehingga benar-benar kami percaya dalam perjalanan bersama Tuhan, hidup kami pasti diberkati Tuhan, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur Tuhan, saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan, terima kebenaran firman-Mu. Ajar kami, didik, arahkan setiap kami, bentuk setiap kami Tuhan, sehingga benar-benar kami boleh jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar di depan setiap kami. Bahkan kami doa Tuhan buat hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman. Kami bersatu hati berdoa, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu. Sucikan layakan untuk bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, memohon ampun. Kelemahan tubuh Kau yang memberikan kekuatan, nama Kau layak tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup menyucikan, melainkan memampukan, mengubahkan yang biasa jadi luar biasa, untuk jadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Semua yang hadir, semua yang terhubung melalui live streaming, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, setiap kata kalimat isi hati Tuhan, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, dengan sukacita, dengan iman sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Haleluya. Boleh sama-sama berikan senyuman yang paling manis. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Walaupun tanggal tua, senyumnya harus mantap. Haleluya, haleluya, haleluya. Sukacita Tuhan luar biasa. Saya pikir saudara pada gabung di MPR semuanya saudara untuk acara pelantikan saudara. Haleluya. Tapi saudara setia datang ke tempat ini, saudara setia mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang setia di hadapan Tuhan, janji Tuhan hidupnya, anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saudara yang bawa kitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa kitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan. Amsal pasal yang ketiga, kita akan baca sama-sama bergantian saudara. Yaitu saya 13, saudara 14, ayat 18 nanti kita akan baca sama-sama. Amsal pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 18. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Ayat 13 demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. 14 silakan. Ayat 15, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. 16 silakan. Ayat 17, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. 18 sama-sama 3. Ia menjadi pohon kehidupan bagi yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan, sekali lagi 18 3. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan apa? Saya coba pakai Google Translate saudara, dan saya menemukan hasil yang sama ketika saya gunakan kata hikmat dan kebijaksanaan. Sama-sama menjadi kata wisdom saudara. Sama-sama bilang sama saya wisdom.
Nah, tapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hikmat dan kebijaksanaan ini punya arti yang lebih detail lagi, saudara. Di mana kata hikmat itu bicara tentang kebijakan, kearifan atau kesaktian, saudara. Sedangkan kata kebijaksanaan adalah kepandaian menggunakan akal budi, termasuk di dalamnya pengalaman dan pengetahuan, saudara, atau kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan dan lain sebagainya. Sederhananya begini, saudara, bahwa hikmat adalah apa yang kita terima, dan kebijaksanaan adalah kepandaian menggunakan apa yang kita terima, yaitu wisdom itu, saudara. Sekali lagi, hikmat adalah apa yang kita terima, sedangkan kebijaksanaan adalah kepandaian untuk menggunakan apa yang kita terima. Dan saya mau bilang, saudara, dari perspektif Alkitab, hikmat itu penting. Sama-sama bilang sama saya, hikmat itu penting. Bahkan kalau saudara baca ayat 19, saudara, Tuhan menciptakan dunia, ada hikmat di dalamnya. Sama-sama kita baca, 3, ya, dengan Tuhan telah meletakkan dasar bumi dengan pengertian ditetapkannya sama-sama sekali lagi bilang sama saya, hikmat itu penting. Amin. Karena hikmat itu penting, makanya ketika Tuhan tanya sama Salomo, Salomo, kamu mau apa? Salomo nggak minta harta kekayaan, Salomo nggak minta jabatan kekuasaan, Salomo nggak minta panjang umur, bahkan yang dia minta adalah hikmat. Kenapa? Karena hikmat itu penting. Salomo tahu kalau dia punya segalanya, kalau tanpa hikmat semuanya bisa hilang. Tapi kalau dia punya hikmat, dia bisa punya segalanya, saudara. Makanya hikmat itu penting, saudara. Bahkan saya bisa bilang, saudara, dengan hikmat hidup kita pasti luar biasa, katakan amin. Kalau saudara dan saya punya hikmat dalam kehidupan setiap kita, kita punya kebijaksanaan dalam kehidupan setiap kita, hidup kita bisa luar biasa. Tetapi kabar buruknya, kalau tidak ada hikmat, hidup kita bisa berbahaya, saudara. Iya, karena setiap hari kita bisa diperhadapkan pada keadaan-keadaan yang bisa berbahaya kalau kita hadapi tanpa hikmat di dalamnya. Saya kemarin, saudara, yang mobil tempur saya itu, saudara, yang setiap hari Minggu itu digunakan untuk sesi mujizat 9 sesi itu, saudara. Iya, itu akhirnya sudah 100 km, saudara. Dan akhirnya saudara sudah harus servis. Sudah harus servis kaki-kakinya, saudara. Karena memang namanya udah 100 km, udah saatnya peremajaan kaki-kaki. Saya bawalah ke sebuah bengkel, saudara, yang ada mesin shake-nya, saudara. Tahu kan mesin shake? Shake, shock. Shake. Pasti main TikTok semuanya, saudara. Jadi yang ada mesin shake-nya itu, saudara, jadi mereka tanpa perlu dicobain, mereka bisa lihat dari bawah mana yang bunyi, saudara. Akhirnya dibawalah ke sana, saudara. Singkat cerita, diketahuilah, dikasih tahu, Pak, ini harus diganti, ini mahal banget lagi diganti semuanya, saudara. Bayarnya pakai tenaga dalam, saudara, dalam nama Yesus. Akhirnya bayar semuanya, saudara. Tetapi selesai ganti, saudara, ternyata masih juga bunyi-bunyi, saudara. Sampai, gimana, kenapa ini? Saya penasaran, saya bawa ke bengkel resmi, saudara, dan akhirnya dikasih tahu bahwa gini, Pak, ini apa ya? Kita curiga, Pak, ya, diduga ini salah satu yang diganti, Pak. Ini, Pak, barang bekas, Pak. Dalam hati saya, kok bisa? Masa pendeta mau ditipu, saudara? Iya, saya kan akhirnya bawa lagi ke bengkel yang lain, saudara. Bengkel yang lain juga bilang, Pak, kita duga salah satunya rekondisi alias bekas, Pak. Darah Yesus, saudara. Akhirnya konfirmasi, tapi tetap tidak. Bengkel yang pertama bilang tidak. Nah, disinilah hikmat dibutuhkan, saudara. Iya kan? Kalau nggak ada hikmat, bisa jadi. Ngaku nggak? Ngaku. Ngananin tahu kita Manado ini, ngananin tahu Manado. Tuhan Yesus. Akhirnya masuk berita, pendeta Marcel jambak-jambakan di bengkel, darah Yesus, Tuhan. Bahaya, saudara, bahaya. Tapi akhirnya karena ada hikmat, jadi ya udahlah, saya nggak mau berhenti, ya udahlah. Saya hubungi customer service, minta bantuan. Akhirnya apa? Lancar, berjalan dengan lancar. Saya mau bilang, saudara, tanpa hikmat hidup kita bisa bahaya. Maka sekali lagi saya mau bilang, saudara, hikmat itu penting. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hikmat itu penting. Ketika saudara dan saya punya hikmat, kita akan mencapai hal-hal yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya memiliki hikmat, sehingga dalam kehidupan setiap kita, hidup kita luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Judul khotbah hari ini, saudara, adalah dampak hidup dalam hikmat, atau dampak hidup memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Sama-sama bilang sama saya, hidup memiliki hikmat. Apa dampak memiliki hikmat ketika kita menjalani kehidupan kita dengan hikmat? Yang pertama saya mencatat adalah kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Sama-sama bilang sama saya, hidup yang lebih baik. Sama-sama bilang sama saya, kehidupan yang lebih baik.
Kita lihat ayat 17 sampai 18. Amsal 3 saudara. Amsal 3 tadi ayat 17 sampai 18. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, jalannya adalah segala. Ayat 18, ia menjadi pohon kehidupan. Siapa yang berpegang padanya akan apa? Kita lihat terjemahan yang lain saudara. Terjemahan sederhana Indonesia bilang begini saudara. 3, ya, dia akan apa? Di jalan hidup yang, sama-sama bilang sama saya, hidup yang menyenangkan. Sama-sama bilang sama saya, penuh ketenangan. Ayat 18, memiliki dia atau hikmat akan membuatmu apa? Seperti menemukan pohon kehidupan. Bila engkau tetap berpegang padanya, engkau akan apa? Sangat. Kita loncat, bahasa Indonesia masa kini bilang begini saudara, sama-sama. 3, ya, hikmat membuat apa? Sama-sama bilang sama saya, hidup senang. Sama-sama bilang sama saya, sejahtera. Ayat 18, orang yang berpegang teguh pada hikmat akan apa? Mengalami hidup yang sejati. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap kita, katakan amin. Dan hikmat dan kebijaksanaan membantu kita untuk supaya setiap keputusan yang kita ambil membawa kita pada segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Kenapa? Karena dalam kehidupan setiap kita, keputusan yang diambil, setiap langkah yang diambil, kalau ada hikmat di dalamnya, akan membawa kita pada apa yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Nah, tapi kalau tanpa hikmat, kita bisa tidak mencapai apa yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau hidup kita ada hikmat, maka hidup kita bisa lebih baik daripada orang yang tidak ada hikmat di dalamnya. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, contohnya dalam bisnis yang ada hikmat di dalamnya, maka setiap keputusan yang diambil bisa membawa bisnis itu jauh lebih baik daripada bisnis yang tidak ada hikmat di dalamnya. Betul ya? Bicara tentang pekerjaan, orang dalam bekerja, kalau ada hikmat di dalamnya, saya mau bilang saudara, pekerjaannya, karirnya bisa jauh lebih baik daripada orang yang nggak ada hikmat dalam pekerjaan, dalam karirnya, saudara. Karena begini saudara, kita boleh pintar, tapi kalau nggak ada hikmat, kepintaran bisa jadi sia-sia saudara. Saya baca satu survei, 80% kecerdasan emosional, termasuk di dalamnya hikmat di situ saudara, yang ternyata punya peranan penting dalam menentukan kesuksesan kita. Kalau kecerdasan intelektual cuma 20%. Makanya ada orang dulu juara 1 waktu kelas, pinternya luar biasa, tapi dalam dunia nyata nggak sukses. Betul? Pernah lihat yang begitu saudara? Tetapi ada orang yang dia juara 2 dari belakang, murid 48 dia 47 saudara. Tapi karena dia punya hikmat saudara, dia bisa sukses dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena sekali lagi saya mau bilang saudara, yang akan sangat menentukan adalah hikmat. Apalagi hari-hari ini saudara, orang sangat dibutuhkan apa? Hikmat. Orang kalau berhikmat dikasih pekerjaan, hasilnya bisa luar biasa saudara. Orang kalau berhikmat dikasih masalah untuk diselesaikan dalam pekerjaannya, dia bisa jadi problem solver. Tapi orang kalau nggak ada hikmat dikasih masalah, oh my god, ini tuh toksik banget. Dikasih tanggung jawab, aduh ini tuh aku tuh nggak bisa gini, work life balance aku tuh rusak ya Tuhan. Saya mau bilang saudara, makanya susah. Daniel, saudara tahu Daniel? Daniel saudara, dia ganti raja tetap punya posisi yang luar biasa. Kenapa? Karena hikmatnya luar biasa. Coba kita lihat Daniel 1 ayat 20, sama-sama kita baca. 3, ya, dalam kebijaksanaan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa apa? 10 kali lebih cerdas daripada, dan semuanya ahli jampi seluruh. Kita lihat terjemahan NIV-nya bilang begini saudara, in every matter of wisdom, segala sesuatu yang membutuhkan hikmat mereka bisa. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang berhikmat, makanya pekerjaannya mereka luar biasa. Yusuf habis difitnah sama tante Poti saudara, saya mau bilang dia diangkat jadi orang yang punya ke posisi yang luar biasa di Mesir karena hikmatnya luar biasa. Dia mampu mengartikan yang namanya mimpi raja. Kemudian dia mampu membawa Mesir bebas dari yang namanya resesi selama 7 tahun. Saya mau bilang saudara, itu sama-sama bilang sama saya, hikmat itu penting. Rumah tangga, saya mau bilang saudara, kalau ada hikmat di dalamnya bisa jauh lebih baik daripada rumah tangga yang tidak ada hikmat. Betul? Suami istri yang ada hikmat, rumah tangga mereka bisa lebih baik daripada rumah tangga suami istri yang gak ada hikmat di dalamnya. Saya suka pakai contoh misalnya begini. Ada suami baru pulang kantor,
Baru pulang kantor diserempet motor lain, nyungsep ke selokan, penuh dengan comberan. Ketika dia keluar digigit anjing. Pas udah mau nyampe rumah disengat lebah di mata sudah. Marah dong, emosi dong, pulang marah-marah. Seperti minggu lalu, butet di Parung siang lo apa le butet. Damar gulirang, damar darulang ale butet. Maaf kalau salah. Kalau istri yang nggak berhikmat, langsung dia sambut suaminya. Diam kau. Kau juga diam. Kau. Hancur rumah tangga, betul ya? Tapi kalau kondisi yang sama, pulang kantor diserempet motor, nyungsep di selokan 2 meter dalamnya. Ya. Pas ada cor-coran, pas dia keluar digigit anjing, kiri kanan. Pas sudah mau sampai rumah disengat lebah depan belakang. Masuk rumah emosi dong, double. Tapi istrinya berhikmat. Jadi responnya, apa sih papa, apa sih? Udah. Papa tenang dulu. Ayo. Papa mam dulu, mam. Iya nih. Mama lagi masak sop hidung babi ini Pak. Ayo. Ya mam. Ayo mama. Mana mata genitnya? Ya papa, mama nyanyiin deh. Labu-labu. Ada. Makan ya, abis makan papa mandi, mama udah siapin air panas 100 derajat. Oh enggak lah. Itu mah enggak lah. Ini normal. Mandi. Abis mandi, dipijit-pijit itu papa. Papa duduk dulu, papa. Abis itu pas suaminya udah tenang, dia gandeng terus dia pitu. Enggak. Lu dari tadi lu ya, gue sabar lu ya. Enggak. Ini kan istri berhikmat, jadi dia gandeng dia. Papa cerita dong, ada apa sih? Saya mau bilang saudara, suami mana yang nggak luluh punya istri berhikmat begitu? Betul bapak-bapak? Dengar bu, dengar. Sama. Suami kalau berhikmat, rumah tangga bisa jadi lebih baik daripada suami yang nggak ada hikmat, saudara. Di rumah dia lihat istrinya, mungkin dia butuh apa? Oh, aku lihat istriku kayaknya butuh cincin berlian di jarinya kayaknya. Suami yang berhikmat dia beliin suami istrinya nih full satu. Pasti rumah tangganya lebih baik. Betul ibu-ibu? Mata duitan. Baru coba udah hijau semua. Tapi saya mau bilang hikmat itu penting, amin. Hikmat bisa bikin hidup kita lebih baik. Dalam kesehatan, kalau ada hikmat, kesehatan kita bisa lebih baik, saudara. Betul ya? Saya mau bilang saudara, orang yang ada hikmat, saudara, kesehatannya lebih baik. Kenapa? Dia makan pakai hikmat. Dia istirahat pakai hikmat, saudara. Enggak kayak orang yang gak ada hikmat, makan dari pagi babi, siang babi, malam babi, tengah malam tidur sama babi dia. Habis itu ketika dia tinggi kolesterol, asam urat, datang ke pendeta, Pak Pendeta doakan saya, Pak Pendeta. Iblis ini Pak, iblis yang mojok. Iya yang rakus, bukan. Saya kan pendeta yang desain jemaat ya saudara ya. Iya, jemaat IBRS tuh baik banget semua bilang saudara. Kemarin ada yang kasih saya 2 jenis masakan babi saudara, 2 kontainer besar saudara. Nah, setelah saya bagi-bagi berkat saudara masih banyak saudara. Tapi saya berhikmat, nggak saya makan tiap hari, saya kasih jeda.
Iya, hari ini saya makan, besok saya nggak makan, besoknya lagi baru makan, baru kasih. Iya, yang penting ada hikmat, ada jeda. Iya. Saya mau bilang saudara berhikmatlah, amin. Karena ketika kita berhikmat, maka hidup kita pasti lebih baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berhikmat, supaya kita mencapai yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa dampak ketika saudara dan saya memiliki hikmat dalam kehidupan setiap kita? Yang kedua, akan menikmati perlindungan. Sama-sama bilang sama saya, menikmati perlindungan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menikmati perlindungan Tuhan. Coba kita lihat ayat 16 bagian awal, dikatakan apa? 3 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya, umur panjang. Tahan sampai di sana. Umur panjang bicara tentang dia akhirnya mencapai umur panjang karena bebas dari celaka mara bahaya, karena ada perlindungan Tuhan di sana. Saya mau bilang saudara, Tuhan sudah menyediakan perlindungan yang sempurna, katakan amin. Dan saya mau bilang saudara, makanya dalam Mazmur 91 dengan tegas Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Walau 10.000 rebah, takkan ku goyah. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan sudah menyediakan perlindungan, kenapa ada orang-orang yang seperti tidak dalam perlindungan Tuhan? Kenapa ada orang-orang seperti tidak menikmati perlindungan Tuhan? Pak Pendeta, kenapa kalau Tuhan sudah siapkan perlindungan, kenapa saya tidak menikmati perlindungan Tuhan? Kalau saudara baca ayat ini saudara, yang kita nyanyikan tadi saudara, dikatakan ada orang yang terima menikmati perlindungan Tuhan, ada orang yang rebah. Berapa yang rebah? 10.000, 1.000. Tolong kalau agama udah payah, matematika jangan payah. Di kanan berapa? 10.000. Di kiri total berapa? 11.000. Siapa yang bilang 1.000 tadi? Gue colok matanya. 11.000. Tapi kenapa ada orang yang rebah seperti tidak menikmati perlindungan Tuhan? Pertanyaan saya, kenapa? Shalom. Kenapa ada orang-orang yang rebah tidak menikmati perlindungan Tuhan? Pak Pendeta udah akhir bulan bikin kami mikir lagi, Pak. Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak. Terus kenapa? Tidaknya kenceng. Saya tanya kenapa? Nah, kenapa? Tidak berhikmat. Oke. Tapi belum detail. Kenapa? Tidak berhikmat bisa membuat orang tidak menikmati perlindungan Tuhan. Tidak bersyukur. Apa hubungan tidak bersyukur dan tidak menikmati perlindungan Tuhan? Banyak yang liar. Saya kasih clue-nya. Ayat 1, sama-sama kita baca. Orang dan bermalam dalam. Tahan sampai di sana. Sudah lihat clue-nya? Kenapa? Tidak bersyukur. Mana tulisan tidak bersyukur? Sana. Ayat 9, saya kasih tambah clue-nya. Ayat 9. Ayat 9. Sebab yang maha tinggi telah. Nah, kenapa? Hah? Amin Tuhan. Amin Tuhan. Supaya lebih jelas, saya undang tim saya seperti biasa. Majulah. Kemarin udah dapat endorse bakmi dia.
Walaupun dimarahin katanya sama yang punya bakmi, kurang ekspresif. Saudara yang punya produk endorse, saya jamin perusahaan itu bangkrut. Nah, jadi kedengaran ya. Saya mau bilang saudara, siapapun kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya masalah, tantangan, persoalan kehidupan. Sepanjang perjalanan kehidupan setiap kita, siapapun kita, masalah bisa datang kapan saja. Saudara mau Kristen atau tidak, saudara mau dalam Tuhan atau tidak, saudara orang benar atau tidak, masalah, tantangan bisa datang kapan saja saudara. Saya analogikan saudara, gelas-gelas ini saudara sebagai masalah dalam kehidupan setiap kita. Masalah bisa datang kapan saja dalam kehidupan setiap kita saudara, siapapun kita, dalam kehidupan setiap kita. Mohon maaf ya, jangan kena kepala, kasihan. Oke, jadi tenang, amplop nanti didobelin ya. Nah, jadi amplopnya doang double, isinya sama. Nah, jadi saya mau bilang sekali lagi saudara, masalah tentang bisa datang kapan saja dalam kehidupan setiap kita, betul ya? Nah, itu mah kepahitan itu, bisa datang kapan saja dalam kehidupan setiap kita. Pertanyaannya, kenapa ada orang menikmati perlindungan Tuhan, ada yang tidak? Belum dapat jawabannya? Khawatir? Bukan itu. Saya mau bilang saudara, karena yang harus kita ingat dulu yang pertama, bahwa ada yang namanya perlindungan Tuhan. Boleh buka perlindungan Tuhannya? Orang dalam perlindungan Tuhan bisa ada masalah nggak? Bisa. Tantangan bisa datang? Bisa. Tapi mereka yang dalam perlindungan Tuhan akan tetap aman. Kenapa? Karena mereka dalam perlindungan. Nah, ada orang-orang yang, saya mau bilang sekali lagi saudara, tidak bijaksana. Mereka seperti tidak menerima perlindungan Tuhan yang sebenarnya sudah ada, karena mereka yang pertama tidak tahu ada perlindungan Tuhan. Yang kedua, mereka tidak memposisikan diri mereka dalam perlindungan Tuhan. Makanya ayat 9 dibilang apa tadi saudara? Ayat yang ke-9, boleh munculkan ayat yang 9, dikatakan apa? Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau. Siapa yang buat? Tuhan atau kita? Kita yang menjadikan Tuhan sebagai perlindungan, tempat perlindungan. Makanya ada yang namanya perlindungan yang sempurna, itu menjadi bagian setiap kita. Artinya begini, saya mau bilang saudara, orang yang berhikmat akan menikmati perlindungan Tuhan, karena dia tahu dalam Tuhan ada perlindungan, dan dia memposisikan dirinya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, sehingga dia menikmati perlindungan Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, miliki hikmat dan nikmati perlindungan Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, yang ketiga saudara, apa dampak ketika kita hidup memiliki hikmat dan kebijaksanaan? Yang ketiga, kita akan menerima kehormatan. Sama-sama bilang sama saya, menerima kehormatan. Sama-sama bilang sama saya, dihormati. Imam musik boleh siap-siap maju ke depan. Ayat 16 sama-sama, bagian B dikatakan apa saudara? Bagian B, di tangan, sekali lagi saudara, 3, ya, di tangan kirinya apa? Dan kata kehormatan bahasa aslinya kabot, bicara tentang kemuliaan. Sama-sama bilang sama saya, kemuliaan. Saya mencatat di sini saudara, orang yang bijaksana dan berhikmat itu akan dihormati orang lain. Kenapa? Karena orang yang berhikmat dan bijaksana, dia tahu bagaimana menghormati dirinya saudara. Saya mau bilang saudara, jangan harap orang akan hormat sama kita kalau kita nggak bisa menghormati diri kita saudara. Nah, orang yang berhikmat tahu itu, makanya dia tahu bagaimana menghormatinya dirinya sendiri, sehingga bisa menghasilkan respect dari orang di sekitarnya saudara. Orang yang punya hikmat, dia tahu bagaimana harus bersikap dan berkata-kata saudara, sehingga sikapnya, kata-katanya nggak sembarangan. Makanya orang ketika lihat dia tertarik untuk hormat sama orang ini, betul ya? Orang yang kalau kata-katanya dijaga, sikapnya dijaga, itu bisa menghasilkan rasa hormat, betul ya? Beda dengan orang yang sembarangan saudara. Orang yang sembarangan akhirnya orang gak hormat. Kenapa? Karena sembarangan. Tapi orang yang punya hikmat akan menjaga tutur katanya saudara. Orang yang punya hikmat dan kebijaksanaan akan menjaga bagaimana dia hidup, sehingga orang akan respect sama dia, betul ya? Gak usah jauh-jauh, Bapak Ibu Gembala Sidang kita dihormati luar biasa. Kenapa?
Karena mereka menjaga kehidupan mereka. Karena mereka punya hikmat dari sorga. Mereka jaga hidup mereka, tutur kata mereka. Nggak sembarangan saudara. Makanya apa? Dihormati orang. Dan saya mencatat di sini saudara, penting bagi setiap kita untuk punya hikmat supaya bisa menghasilkan kehormatan saudara. Saya bukan ajak saudara untuk supaya gila hormat, bukan. Tapi saya mau bilang saudara, kita harus jadi pribadi yang mampu, yang bisa dihormati orang lain. Karena kita adalah representnya Tuhan. Kita adalah duta besarnya kerajaan sorga, betul ya? Orang di luar sana mereka nggak baca Alkitab kita. Yang mereka baca bagaimana kehidupan kita. Dan kalau kita hidupnya sembarangan, hidup yang tidak bisa menghasilkan hormat, bagaimana nama Tuhan bisa dipermuliakan oleh kehidupan setiap kita. Makanya Mahatma Gandhi pernah bilang begini saudara, seandainya orang Kristen hidupnya seperti Kristus, dia bilang seluruh dunia pasti jadi Kristen saudara. Jika kehidupan orang-orang Kristen dalam teladan Kristus, seluruh dunia pasti akan jadi Kristen saudara. Karena kekristenan itu nilai yang luar biasa saudara. Makanya kita harus apa? Harus punya hikmat dalam kehidupan setiap kita, supaya kita bisa membawa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan amin. Saya pun selalu ingatkan diri saya, aduh, jangan sampai saya bukannya bawa hormat malah bawa jadi batu sandungan saudara. Karena banyak orang Kristen hari-hari saudara, mohon maaf ya, bukan malah membawa kemuliaan bagi Tuhan, tapi justru mempermalukan Tuhan saudara. Nggak ada yang bisa mengganggu keeksistensian kemuliaan Tuhan, tapi kita bisa akhirnya merusak kemuliaan Tuhan di mata orang lain saudara. Ngeri. Saya pernah baca satu quotes yang bilang begini saudara, kalau kita dibenci karena Tuhan itu biasa, tapi kalau kita akhirnya membuat orang benci Tuhan karena kita, itu baru bahaya saudara. Sekali lagi, kalau kita dibenci karena Tuhan itu biasa, tapi kalau Tuhan dibenci karena kita, itu bahaya. Saya selalu ingatkan diri saya, ayo ingat, jangan jadi batu sandungan. Saya selalu berusaha untuk Tuhan, tolong Tuhan jaga saya Tuhan, jangan sampai salah berkata-kata. Apalagi sekarang kan jadi pendeta industri ya saudara ya. Iya kan, saya selalu menjaga saudara. Karena saya mau bilang sekali lagi saudara, kita ini representasinya Tuhan. Orang akan memuliakan Tuhan atau tidak tergantung mereka mengenal kita sebagai anak Tuhan saudara. Karena banyak orang Kristen zaman sekarang, saya selalu bilang, anting udah salib, kalung udah salib, baju kaosnya salib, depan belakang lagi saudara. Tapi orang lihat, ini kayaknya cocok disalib deh. Iya, karena nggak kayak Tuhan Yesus, kayak Yudas Iskariot saudara. Saudara tahu nggak? Sebenarnya Mahatma Gandhi tadi, dia tertarik dengan kekristenan saudara. Dia begitu tertarik dengan ajaran-ajaran dari Yesus Kristus Tuhan kita yang luar biasa. Makanya saking tertariknya, dia datang ke gereja. Tapi sayangnya ada orang-orang yang tidak berhikmat, yang tidak merepresentasikan Kristus, menolak dia dan mengusir dia karena pakaian yang compang-camping saudara, yang sederhana, yang cuma kain begitu saja. Makanya dia bilang begini saudara, saya suka Kristusmu, tapi saya nggak suka orang Kristen, karena orang Kristen tidak seperti Kristus saudara. Saudara bisa bayangkan, seandainya pada saat itu orang-orang itu merepresentasikan Kristus, berhikmat menyambut Mahatma Gandhi, satu India jadi Kristen saudara. Wah. Lagu Ku Tak Pandang
Tum here jahine pe ahe Biar koye mine kare no pore danbe Ai cikilarte. Tolong, saya lagi serius. Iya, bangsa yang hebat sebesar India terus jadi anak Tuhan, luar biasa. Sayangnya ada orang-orang yang gak berhikmat yang akhirnya apa? Jadi batu sandungan. Maka saya selalu doa, Tuhan jangan sampai tuh. Makanya kalau saudara lihat saya dalam beberapa podcast, wajah saya terlihat tertekan banget saudara. Itu memang tertekan beneran saudara. Iya, karena kan saya tahu, saya dilihat banyak orang saudara. Podcastnya itu jejak digital yang ditonton banyak orang saudara. Dan saya takut kalau sampai saya salah ngomong dan jadi batu sandungan. Saya selalu doa, Tuhan kasih saya wibawa sorga, kasih saya hikmat Tuhan, supaya jangan sampai Tuhan berkata-kata salah. Kemarin Kementerian Agama Republik Indonesia bikin acara, undang perwakilan dari setiap agama satu orang, dan pas dari Kristen saya. Mereka bikin kuis cerdas cermat. Ada di YouTube, saudara nanti bisa tonton. Saya udah berwibawa. Terus ada adegan yang mereka mau bikin kita jatuh dari langit. Jadi kita loncat gitu saudara, sedikit loncat sedikit baru duduk saudara. Nah semua lakukan hal yang sama. Nah saya saking semangatnya ketika saya loncat, saya duduk. Butuh pupak. Oh Tuhan. Pas jatuh itu saudara, dunia serasa pelan. Ya, dan saya bilang, Tuhan, dari semua tokoh agama yang ada, kenapa harus aku yang jatuh Tuhan? Iya, saya sampai, Tuhan, kenapa nggak Bante aja Tuhan yang jatuh? Ya kan kalau Bante kan dia lama disauling kan saudara. Jadi kalaupun dia mau jatuh dia bisa langsung suak. Nah, saya kan pendeta biasa berserah. Jadi ketika jatuh udah, aku berserah. Oh Tuhan. Sakitnya nggak seberapa, malunya minta ampun. Aduh, ngetawain pendeta dosa. Aduh. Saya pikir saudara orang baik loh. Tapi ketika saya baca komen-komennya, positif semua, lucu ya, bangsa. Oh puji Tuhan. Makanya saya nggak malu lagi. Tim saya aja yang malu sama saya. Tapi puji Tuhan gitu saudara, akhirnya apa? Tetap bisa jadi kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang saudara, kita adalah duta besarnya kerajaan sorga. Pastikan selalu minta hikmat sama Tuhan dalam berkata-kata, dalam bertindak, dalam apapun saudara. Supaya apa? Supaya hidup kita bisa menghasilkan kehormatan kemuliaan buat Tuhan. Kalau di depan setiap kita banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, minta hikmat sama Tuhan supaya hidupmu boleh membawa kemuliaan bagi kerajaan sorga. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati berlambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalan. Katakan memuliakan. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita boleh bangkit berdiri.
sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa hikmat itu penting. Makanya firman Tuhan berkata ketika kita kekurangan hikmat, mintalah sama Tuhan. Karena hikmat Tuhan sediakan supaya hidup kita luar biasa. Dengan hikmat kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik, mencapai segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Dengan hikmat kita akan menikmati perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan dengan hikmat kita akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hamba menyerahkan setiap jemaatmu, hikmat Tuhan penuh atas setiap mereka. Sehingga kemanapun mereka melangkah, akan ada banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam segenap jalanku memuliakan nama. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah.